Matahari mulai terbenam, menyisakan cahaya keemasan yang memancar lembut di langit. Aku baru saja tiba di rumah setelah seharian penuh bekerja, rasanya tubuh ini sudah kelelahan. Otot-otot yang kaku mulai memberi tanda bahwa waktu untuk beristirahat sudah tiba. Namun, baru saja aku meletakkan tas kerja di meja, sebuah pesan masuk ke ponselku. Istriku mengirim pesan singkat, meminta aku untuk mengantar ibu mertuaku pulang. Ada sesuatu yang perlu diurus, kan? Bisa tolong antar ibu pulang? Nanti aku telepon kalau sudah selesai. Makasih ya. Aku memandangi layar ponsel, sedikit terkejut. Aku tahu ibu mertuaku, Bu Siti, memang tinggal tidak jauh dari rumah kami, tapi dengan kondisiku yang lelah, aku sedikit enggan. Namun, aku juga tidak bisa menolak permintaan istriku. Ia sudah begitu banyak berkorban untuk keluarga, dan mengantar ibu mertuaku pulang bukanlah permintaan yang berat. Aku menghela napas, lalu mengumpulkan tenaga untuk bergerak. Baiklah, jawabku melalui pesan singkat, aku akan segera berangkat. Aku mengambil jaket, merapikan penampilanku, dan keluar menuju mobil. Di jalan, pikiranku melayang. Ada sesuatu yang selalu terasa berbeda saat aku berinteraksi dengan ibu mertuaku. Bu Siti adalah wanita yang sangat bijaksana, penuh perhatian, dan cukup tegas. Aku sangat menghormatinya, tapi selalu ada semacam jarak yang tak terucapkan di antara kami. Mungkin itu karena statusku sebagai menantu yang tidak bisa sepenuhnya melepaskan diri dari kekakuan. Tapi kali ini, entah kenapa, perasaan itu sedikit berbeda. Setibanya di rumah ibu mertuaku, aku melihatnya sedang duduk di ruang tamu, menatap televisi. Ketika aku masuk, ia langsung berdiri dan tersenyum. "Ah, kamu datang juga," katanya sambil menyambutku dengan senyum yang ramah, seperti biasanya. Ia mengenakan baju rumah yang sederhana, tapi tetap terlihat anggun di mataku. "Maaf, Bu, saya telat," kataku sambil mendekatinya. "Tidak apa-apa, sudah selesai semua kok." "Ayo, kita berangkat," jawabnya dengan nada lembut. Aku mengikuti langkahnya keluar rumah. Di luar, udara malam terasa sejuk, dan di kejauhan aku bisa melihat beberapa rumah yang sudah mulai menyala lampunya. Bu Siti berjalan di depanku, dan aku mengikuti di belakangnya, merasa sedikit canggung. Ketika kami sampai di mobil, ia menoleh sebentar dan memberi isyarat agar aku membukakan pintu. Aku membuka pintu mobil dan Bu Siti masuk. Setelah aku duduk di kursi pengemudi, aku menyalakan mesin mobil dan mulai berkendara. Tidak banyak yang bisa kami bicarakan pada awalnya. Mungkin karena sudah terlalu sering kami berbicara dalam konteks yang formal atau percakapan yang lebih umum. Tapi kali ini, aku merasa ada ketegangan yang berbeda. Ada perasaan yang mengambang di udara, meski kami berdua tampak seperti tidak menyadarinya. Beberapa saat setelah kami mulai berjalan, Bu Siti memecah keheningan dengan suara lembutnya. "Kamu tahu, saya selalu kagum dengan bagaimana kamu mengelola pekerjaan dan keluarga. Terkadang saya merasa generasi sekarang jauh lebih mudah beradaptasi dengan segala perubahan. Sementara kami, zaman dulu, semuanya serba terbatas." Aku mengangguk, mendengarkan dengan penuh perhatian. Ibu sangat bijaksana. Saya selalu belajar banyak dari cerita-cerita ibu. Ia tersenyum mendengar pujian itu. "Tidak, saya hanya mencoba melakukan yang terbaik, seperti yang seharusnya setiap orang lakukan. Tapi, kamu tahu, kadang saya merasa tidak bisa sepenuhnya memahami apa yang terjadi pada generasi muda ini." Aku bisa merasakan ada ketulusan dalam suaranya, sebuah kebijaksanaan yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang telah lama hidup dan mengarungi berbagai suka dan duka.
Kami berbicara lebih banyak tentang hal-hal sederhana, tentang kehidupan, tentang pengalaman, dan bagaimana masing-masing dari kami melihat dunia ini. Semakin lama, pembicaraan itu semakin membuka ruang bagi kedekatan yang lebih dalam, yang tak terungkapkan oleh kata-kata. Saat itu, aku mulai merasa sebuah kenyamanan yang asing, sebuah perasaan yang melampaui sekadar kewajiban sebagai menantu. Kami bukan hanya berbicara tentang pekerjaan atau hal-hal sehari-hari. Kami mulai berbicara tentang kehidupan, tentang impian dan ketakutan yang ada di dalam hati. Ada sesuatu yang membuat suasana itu terasa lebih intim, meskipun kami tetap menjaga batasan antara kami. Tak terasa, perjalanan sudah hampir selesai. Jarak yang biasanya hanya memakan waktu sekitar 20 menit terasa jauh lebih lama. Di sepanjang perjalanan, aku mencuri pandang ke arah Bu Siti yang duduk di sampingku. Meskipun aku tidak bisa membantah bahwa hubungan kami adalah hubungan formal antara menantu dan mertua, ada hal yang tidak bisa aku pungkiri, ada semacam ketertarikan emosional yang tumbuh. Mungkin karena percakapan kami yang semakin dalam, atau mungkin karena cara Bu Siti mengungkapkan perasaan-perasaan terdalamnya dengan begitu lembut. Saat kami melintasi sebuah jalan kecil yang sepi, cahaya bulan yang temaram menyinari mobil kami. Sebuah momen tenang, penuh ketenangan. Aku merasakan semacam ketegangan ringan di antara kami, sebuah ketegangan yang terasa nyaman dan tidak mengganggu. Tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan, tetapi aku merasa begitu terhubung. Bu Siti kemudian menoleh ke arahku, terima kasih sudah mengantarkan saya. Ini bukanlah sesuatu yang harus kamu lakukan, tapi kamu melakukannya dengan tulus. Aku terdiam sejenak, merasakan sesuatu yang hangat meluap di dadaku. Tidak ada yang lebih penting bagi saya selain keluarga. Ibu sudah banyak memberikan pelajaran hidup kepada saya. Saya hanya ingin membalas budi. Kami saling tersenyum. Tidak ada yang berlebihan dalam senyum itu, tetapi kedekatan yang terjalin di antara kami malam ini terasa lebih dari sekadar hubungan formal. Ini adalah sebuah ikatan yang tumbuh dalam diam, dalam setiap kata yang tidak terucap, dalam setiap tatapan yang melintas di antara kami. Saat mobil melambat mendekati rumah ibu mertuaku, aku merasa sebuah perasaan yang sulit dijelaskan. Ketika mobil berhenti dan aku menoleh ke arah Bu Siti, ada kehangatan yang tidak bisa dipungkiri di dalam pandangan kami. Suasana malam terasa semakin dalam saat aku melanjutkan perjalanan pulang bersama ibu mertuaku. Suara hujan yang mulai terdengar pelan, menambah kesan tenang dalam perjalanan kami. Mobil meluncur perlahan di jalan yang sepi, dihiasi dengan cahaya rembulan yang tampak samar di balik awan. Aku menoleh sekilas ke arah Bu Siti yang duduk di sampingku. Meski cuaca di luar agak dingin, suasana di dalam mobil justru terasa hangat. Percakapan kami yang ringan sebelumnya kini mulai mengarah pada topik-topik yang lebih pribadi. Ceritakan padaku, bagaimana awalnya kamu dan anakku bisa bertemu? Tanya Bu Siti dengan nada lembut, matanya menatap keluar jendela, namun aku bisa merasakan ketulusan dalam suaranya. Aku tersenyum kecil, mengenang kembali momen-momen awal pertemuan dengan istriku. Kami bertemu di kampus. Saat itu saya belum terlalu yakin akan hubungan ini, tapi saat melihat dia, saya merasa ada sesuatu yang berbeda. Semacam perasaan yang kuat, seolah-olah sudah ditakdirkan. Bu Siti mendengarkan dengan seksama, dan aku bisa melihat matanya yang terfokus, seolah-olah menilai setiap kata yang aku ucapkan. Tidak ada yang tergesa-gesa dari cara dia berbicara atau menanggapi. Setiap kata yang keluar darinya terasa penuh dengan kebijaksanaan yang tak terucapkan. Seolah-olah aku sedang berbicara dengan seseorang yang telah melihat banyak sisi kehidupan, seseorang yang bisa mengerti bahkan tanpa kata-kata. Anakku memang luar biasa.
Dia selalu membuat orang di sekitarnya merasa nyaman. Seperti kamu, yang sejak awal sudah bisa membuatnya bahagia, ujarnya dengan suara yang penuh kehangatan. Aku hanya bisa tersenyum mendengar pujiannya. Meskipun aku sudah cukup mengenal istriku, mendengar ibunya berbicara tentangnya selalu memberi perspektif baru tentang siapa istriku sebenarnya. Ada sisi-sisi yang mungkin tidak aku ketahui sebelumnya, yang hanya bisa dilihat dari sudut pandang seorang ibu. Namun, meskipun aku merasa bangga, ada sebuah perasaan lain yang muncul di dalam diriku. Sebuah kedekatan yang lebih dalam, yang menghubungkan aku dengan Bu Siti, lebih dari sekadar hubungan antara menantu dan mertua. Kami tidak hanya berbicara tentang hal-hal yang biasa, tetapi ada semacam keterbukaan yang mulai muncul, sebuah kepercayaan yang perlahan tumbuh. Hujan semakin deras, dan aku memperlambat laju mobil. Lalu, Bu Siti memecah keheningan dengan pertanyaan yang sedikit berbeda. Apa kamu pernah merasa terjebak dalam rutinitas? Merasa seperti berjalan di tempat, meski hidup terus berjalan? Pertanyaan itu tiba-tiba mengganggu pikiranku. Aku merasa tersentuh, seolah Bu Siti mengerti perasaanku. Rutinitas memang kadang bisa membuat hidup terasa monoton. Sebagai seorang suami, seorang anak, dan seorang pekerja, aku sering merasa terbebani dengan tuntutan yang ada. Meskipun begitu, aku tidak pernah berbicara tentang hal ini dengan siapapun. Tidak ada yang bisa mengerti, atau begitu aku kira. Ya, terkadang saya merasa begitu. Seperti ada yang hilang, meskipun semuanya terlihat baik-baik saja. Mungkin ini hanya rasa lelah setelah berusaha keras. Tapi, saya tahu saya harus terus berjalan, jawabku dengan suara pelan. Bu Siti tidak buru-buru memberi respons, malah ia diam sejenak, seolah merenung. Lalu ia berkata, terkadang kita memang merasa seperti itu. Tapi, kita hanya perlu mencari momen-momen kecil yang membuat hidup ini berarti. Jangan terlalu fokus pada hal-hal besar yang bisa membuat kita terjebak dalam perasaan kosong. Aku merasa ada kedalaman dalam setiap kata yang ia ucapkan. Ada kejujuran yang tak tertandingi. Ibu mertuaku ini adalah wanita yang hidupnya penuh dengan pengalaman. Dia sudah melewati banyak liku-liku, dan dari setiap cerita yang dia bagikan, aku merasa semakin tertarik untuk mendengar lebih banyak. Aku merasa ada sisi dari dirinya yang ingin kujelajahi lebih jauh, sebuah kedekatan yang tidak bisa didapatkan dari hubungan biasa. Setelah beberapa saat, kami kembali terlarut dalam percakapan ringan, tetapi kali ini terasa berbeda. Pembicaraan kami tidak hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang hal-hal yang lebih dalam, tentang apa yang ada di balik pengalaman hidup kami. Bu Siti bercerita tentang masa-masa sulit yang dia lewati ketika membesarkan anak-anaknya. Aku bisa mendengar rasa bangga yang besar di balik kata-katanya, namun juga ada kesedihan yang tersembunyi. Kesedihan yang datang dari cinta seorang ibu yang tak terhingga. Kami berbicara begitu terbuka, dan aku merasa sebuah ikatan yang lebih kuat antara kami. Keheningan tidak lagi terasa canggung. Aku bisa mendengar suara hujan yang semakin deras, tapi dalam hati, aku merasa jauh lebih tenang daripada sebelumnya. Seperti ada ruang baru yang terbuka dalam diriku, ruang yang tidak hanya menghubungkanku dengan Bu Siti sebagai ibu mertuaku, tetapi juga sebagai seorang wanita yang penuh kebijaksanaan dan kekuatan. Kami melanjutkan perjalanan dalam diam, tetapi bukan diam yang hampa. Aku bisa merasakan kehangatan yang terus mengalir di antara kami, meskipun tidak ada kata-kata yang terucap. Tatapan sesekali yang kami berikan satu sama lain seolah berbicara lebih banyak daripada percakapan verbal. Hingga akhirnya, kami tiba di sebuah jembatan kecil yang melintas di atas sungai. Cahaya lampu jalanan memantul di atas air, menciptakan efek yang menenangkan.
Aku melirik ke arah Bu Siti, yang kini duduk dengan lebih rileks, matanya yang lembut memandang keluar jendela. Untuk beberapa detik, kami hanya terdiam, menikmati pemandangan yang ada. Hujan yang mulai mereda, udara yang sejuk, dan suara aliran air yang menenangkan. Semua ini membuat perjalanan terasa lebih dari sekadar pengantaran pulang. Ini lebih seperti sebuah perjalanan batin yang mempertemukan dua jiwa dalam kedekatan yang tulus. Aku merasa, pada momen ini, ada lebih banyak hal yang terhubung antara kami daripada yang bisa aku katakan dengan kata-kata. Ada kehangatan, ada pengertian, dan ada rasa hormat yang dalam. Tidak perlu banyak bicara. Kami sudah saling memahami. Perjalanan kami mulai mendekati rumah Bu Siti. Hujan yang sebelumnya deras kini telah mereda, meninggalkan udara segar yang membawa ketenangan. Mobil melaju perlahan di jalan yang sepi, dan meskipun perjalanan ini terbilang singkat, rasanya sudah banyak hal yang tak terucapkan. Banyak momen yang membuatku lebih mengenal ibu mertuaku, lebih dari sekadar status sebagai orang yang harus dihormati. Malam semakin larut, dan hanya suara wiper mobil yang tetap bekerja tanpa henti, menghapus sisa-sisa hujan yang masih menempel di kaca. Aku menatap ke depan, mencoba mengatur napas, walaupun hatiku terasa sedikit berdebar. Ada sesuatu yang berbeda dalam interaksi kami malam itu, sebuah kedekatan yang tumbuh tanpa direncanakan, tanpa paksaan. Tiba-tiba, Bu Siti membuka suara lagi. Kali ini, nada suaranya lebih lembut dari sebelumnya, dan aku bisa merasakan ada sesuatu yang lebih pribadi dalam perkataannya. Kadang, saya merasa anak-anak kita terlalu cepat tumbuh. Mereka tak lagi membutuhkan kita seperti dulu, katanya, dengan nada yang penuh pemikiran. Saya sudah terlalu lama hidup untuk mereka. Kini, saya merasa ada jarak yang tercipta seiring berjalannya waktu. Saya tidak tahu apakah ini juga yang kamu rasakan. Aku menatapnya, merasakan perasaan yang tak terungkapkan di dalam kata-katanya. Ada kesedihan yang samar, namun juga kedamaian yang mendalam. Aku tahu apa yang dia maksud. Sebagai seorang suami dan seorang anak, aku juga merasakan perubahan itu. Waktu terus bergerak, dan semua orang, meskipun dengan cara yang berbeda, harus beradaptasi dengan kenyataan itu. Saya mengerti, Bu, jawabku, meskipun kata-kata itu terasa begitu sederhana. Terkadang kita harus belajar merelakan, walaupun itu sulit. Saya pikir itu adalah bagian dari kehidupan. Bu Siti mengangguk perlahan, seolah merenung. Ya, mungkin benar. Kita harus merelakan anak-anak kita untuk menjalani hidup mereka sendiri. Tapi, terkadang, kita juga merasa kehilangan. Kehilangan momen-momen yang tak bisa diulang. Aku merasakan keterhubungan dalam kata-katanya. Kehilangan momen, aku mengerti betul. Kadang hidup terasa begitu cepat berlalu, dan kita baru menyadari betapa berharganya setiap detik yang kita lewati bersama orang-orang terdekat. Kami terdiam sejenak, masing-masing tenggelam dalam pikiran dan perasaan sendiri. Keheningan malam itu terasa begitu bermakna. Namun, di tengah keheningan, ada juga kenyamanan yang mengalir, seolah-olah waktu sejenak berhenti. Tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan untuk membicarakan perasaan yang ada. Semua terasa begitu alami. Mobil kami akhirnya berhenti di depan rumah Bu Siti. Di luar, lampu jalanan yang temara menciptakan bayangan yang tenang di sekitar halaman rumah. Aku melihat Bu Siti menghela napas pelan, seakan-akan perjalanan ini bukan sekadar perjalanan pulang, melainkan sebuah perjalanan emosional yang menghubungkan dua orang dari dunia yang berbeda. Aku berterima kasih sudah mengantar pulang. Nah, katanya, memecah keheningan, suaranya penuh rasa terima kasih.
Tidak banyak orang yang mau melakukan hal seperti ini, terutama di malam seperti ini. Tapi kamu melakukannya dengan penuh perhatian. Aku mengangguk, merasa tersentuh dengan kata-katanya. Itu adalah hal yang bisa saya lakukan, Bu. Bagaimanapun juga, ini adalah kewajiban saya sebagai menantu. Dan saya senang bisa melakukannya. Bu Siti tersenyum, senyumnya yang selalu penuh kehangatan. Kamu memang anak yang baik. Aku merasa tenang kalau anakku memiliki suami seperti kamu. Aku merasa ada sebuah simpul yang erat terbentuk di antara kami malam itu. Meskipun tidak ada kata-kata besar atau ungkapan berlebihan, aku tahu bahwa kata-kata Bu Siti itu datang dari hati. Mungkin inilah yang membuat hubungan kami terasa lebih dari sekadar menantu dan mertua. Ada pemahaman yang lebih dalam, tanpa banyak bicara. Kami berdua keluar dari mobil, dan aku membantu Bu Siti mengambil tas dari kursi belakang. Langkah kami beriringan menuju pintu rumah, sementara suasana malam yang tenang mengelilingi kami. Bu Siti membuka pintu rumahnya dan menoleh ke arahku. Terima kasih banyak, Nak. Semoga kamu juga mendapat kedamaian yang kamu cari, katanya, sebelum memasuki rumah. Aku tersenyum, menatapnya untuk terakhir kalinya malam itu. Selamat malam, Bu. Semoga Ibu juga selalu diberi kebahagiaan dan kesehatan. Bu Siti mengangguk, lalu masuk ke dalam rumah. Aku berdiri sejenak di depan pintu, memandang ke belakang, sebelum akhirnya berbalik dan kembali ke mobil. Meski hanya sesaat, aku merasakan perasaan yang sulit dijelaskan. Sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan biasa antara menantu dan mertua, sebuah kedekatan yang tidak pernah kurencanakan sebelumnya. Tidak ada yang harus diungkapkan lebih jauh, karena aku tahu, di dalam hati kami berdua, perasaan itu sudah tersampaikan. Aku masuk ke mobil dan menghidupkan mesin. Dalam perjalanan pulang, aku merenung sejenak. Malam ini telah memberi aku pengalaman yang tak terlupakan, bukan hanya tentang perjalanan fisik mengantar ibu mertuaku pulang, tetapi juga perjalanan batin yang membuka mata dan hatiku. Aku merasa seolah ada lebih banyak hal yang tersisa untuk dipahami, lebih banyak hal yang perlu dijalani dengan penuh perhatian dan pengertian. Perasaan itu tetap ada, terpatri di dalam benakku. Mungkin ini adalah bagian dari kehidupan, bagian dari bagaimana hubungan antara orang-orang terdekat bisa berkembang, tak selalu melalui kata-kata, tetapi melalui momen-momen sederhana yang mengikat hati. Kami berdua, meskipun berbeda peran, telah saling memahami. Dan itu, bagi kami berdua, sudah cukup.